BBRI turun lagi. Gak usah khawatir, kasus ini terungkap. Banyak sekali ya yang DM saya dan japri saya mengenai kasus saham BBRI. Kenapa sih Pak Firman kok turun terus? Mental saya udah nggak kuat. Ya, saya karena masuknya banyak, bukan 1 juta atau ratusan juta. Ya, tapi miliaran di saham BBRI ini. Kenapa kok bisa turun? Sebenarnya ada kasus apa sih sebenarnya Pak Firman? Padahal kan laporan keuangannya itu kan bagus. Kenapa kok turun? Ya. Nah, kira-kira nanti saham BBRI itu akan terbang kapan? Ya. Kita akan ungkap untuk kalian semuanya yang megang dari saham BBRI ya, jangan khawatir, nggak usah khawatir, tenang aja. Ya, mungkin Bapak Ibu psikologisnya pasti akan terganggu mengenai hal ini. Tenang aja. Nah, topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Ya, dari Bloomberg Techno. Ya, bahwa target harga dan rekomendasi saham BBCA, BBRI dan juga BBNI. Ini ditulis oleh Muhammad Julian Fadli ya. Ini masih muda ini nama-nama Julian Fadli itu. Pada 8 Januari pukul jam 4 tadi ya. Seperti itu, dan video kali ini kita produksi pada tanggal 9 Januari pukul jam 11 malam ya. Loh, ini Pak Firman kok agak malam-malam ini bahasnya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Namun yang dari Amerika, yang dari luar negeri ini baru bangun ya Bapak Ibu ya. Selamat malam semuanya. Kita akan bantu kalian ya untuk mengenai membedah kasus sebenarnya BBRI itu ada apa sih? Ya, kenapa kok turun? Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau beli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian, bagi para pemula, jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, kasus yang pertama, kenapa kok saham BBRI itu turun? Nggak tahu kan? Kita ketahui ya bahwa ada yang masuk jumbo di saham BBRI. Ya, ini Bapak Ibu yang masuk jumbo. Nih tak liatin. Nah, ini pukul jam 2 tadi. Ya, masuknya jumbo Bapak Ibu. Ya, tuh di harga 4.060. Saat ini harganya closing di saham BBRI itu di harga 4.030. Tapi ada yang masuk jumbo. Ya. Siapa Pak Firman? Apakah retail? Enggak. Itu asing yang masuk. Dilihatnya dari mana? Ini loh. Ya, pukul jam 2:30 asing ini masuk. Seperti nih Foreng. Dia pakai broker KZ. Ya. Yang jualan ini adalah AKYU, ini apa namanya? Acak ya. Jadi seperti itu. Ini masuk. Ya. Loh, kenapa kok mereka itu masuk Pak Firman? Satu sisi kan kalau kita lihat ya, bahwa saham BBRI ini itu kalau kita lihat ya, bandarnya ini ya, asingnya kan keluar. Ya, ini lihat ya, secara ini aduh. Ya. Ini kan asingnya ini keluar. Ya. Ini secara umum ini asingnya itu keluar. Totalnya nettingnya 147 miliar secara total. Ya. Nah, saham BBRI itu hari ini tuh sangat sepi. Nilai transaksinya cuma 402 miliar. Ini sangat sepi sekali. Ya. Isinya para retail. Ya. Jadi orang-orang yang nggak punya volume. Makanya di kelas kami itu kemarin saham BBRI itu kita bahas ya, bahwa saham BBRI itu belum di maintain ya,
Jadi yang maintain saham BBRI itu siapa? Ya big money. Jadi sekelas para investor retail atau para influencer ini tuh nggak bisa menaikkan saham BBRI, itu nggak bisa. Uang mereka itu kecil, ya seperti itu, ya. Nah, orang-orang di luar sana itu melihat, oh bahwa itu total itu bahwa saham BBRI itu dia jualan terus aslinya Pak Firman. Jangan masuk. Kata siapa? Ya, ini itu secara umum, ya, bahwa asing ini jual itu 241 miliar, namun masuk 93 miliar. Pertanyaannya, ya, ini satu tim apa bukan? Kalian nggak ngerti kan? Jadi nggak usah khawatir, opini yang di luar sana itu nggak usah khawatir. Ya bagi kalian yang nyangkut atau penuh itu nggak usah khawatir, tenang aja. Lu nggak khawatir gimana Pak? Saya itu cemas, ya. Banyak sekali ya yang japri saya dan para sahabat kami itu membahas ini Pak Firman, ini datanya kayak gini, ini tenang aja, saya sudah punya datanya kok, ya kayak gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, kasusnya ini terungkap, ya. Sebenarnya itu kenapa sih Pak Firman kok saham BBRI itu nggak gerak, ya. Kita bisa dilihat dulu, kalau kita lihat stok RSI-nya bahwa saham BBRI itu dia itu sengaja diturunkan. Why? Kenapa? Ya ini nggak ada transaksi, nggak ada volume, ya. Nah kalau kita lihat secara mingguannya bahwa saham BBRI itu ini ada inflow. No, ngeri toh. Ya. Ini maksudnya sangat signifikan. Volumenya baru segini. 5 juta lot. Ya. Itu dalam mingguan. Ya. Kok mereka nggak begitu agresif Firman? Ya memang betul. Jadi mereka itu ya setiap hari ya masuk kecil ya, kayak KZ ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, mana ini? Walu. Nah, di sini. Jadi mereka itu ibaratnya cuma nitip sandal. Jadi ya nitip sandalnya nggak begitu signifikan. Belum bekerja. Jadi ya mereka cuma nabung. Nah, masuk lagi. Ya. Loh, kok bisa seperti itu Pak Firman? Karena mereka tuh sudah menerapkan yang namanya money management. Titik. Risk management mereka itu sudah terjaga. Beda sama investor retail, investor pemula. Yang mereka itu ketika beli itu dapat berita aja, nggak diukur. Loh ini katanya fundamental tuh sudah mati. Kata siapa? Ya, kayak gitu. Mohon maaf saya nggak membahas ke sedikit jurang ya Bapak Ibu ya. Ternyata channel itu ada yang negur. Katanya terlalu vulgar ya. Jadi adapun mekanisme secara yang kikuk situ ya kita bahas di kelas ya, nggak usah di sini. Ini kita dibahas secara umum aja. Ya, kayak gitu. Nah, ini. Nah, jadi mereka ini itu ya masuk secara konsisten, tapi nggak begitu signifikan pergerakannya. Dilihat dari mana Pak Firman? Nah ini loh, ya. Nah, jadi selama tahun lalu ya bahwa saham BBRI itu memang sengaja diturunkan, ya. Ini, ya sejak berapa bulan nih? Ya, September, di bulan September bahwa saham BBRI diturunkan 1, 2, 3, 4, 5 bulan, ya. Kok lama banget sih ya Pak Firman ya mereka jualnya ya? Sebenarnya mereka itu punya di harga berapa sih? Big money itu. Nah, saya juga dapatkan kasusnya. Bapak Ibu nggak dapat kan? Tenang aja. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kita dapatkan dari emittennews.com ya. Ini tim riset mereka. Bahwa berita baiknya bahwa asing itu masih pegang banyak. Tuh lihat Vanguard Group
Inc. itu memiliki kepemilikan 1,9%, BlackRock 1,6, JP Morgan 1,3, Bill Franco 0,8, Norgas, Rowas, wah ini pokoknya. Ya. Jumlahnya kepemilikan asing di saham BBR itu mencapai 9,5%. Wah, gede ya. Seperti itu. Loh, kenapa kok mereka itu jualan? Mereka itu beli pas waktu kapan? Tahun 2005. Ya. Beda sama investor retail. Strategi mereka sama investor retail yang awam itu ya, mereka strateginya itu beda. Jadi mereka lebih ke nabung. Ya, karena mereka itu aset manajemen. Kelola uangnya dari mana? Dari reksadana ya, atau obligasi yang kalian itu nitipkan kepada mereka, mereka ngelola itu. Ya. Nah, ini rata-ratanya di sini 3,6 ribu. Ya. Stoknya banyak. Ya. Ini. Wah, ini apakah saham BBR itu bakalan ke 3.000, Pak Firman? Saya pengennya kayak gitu. Saya pengennya seperti itu. Begitu. Loh, kok gitu sih Pak Firman? Nah, kenapa kok pengennya kayak gitu? Ya karena untuk tujuan investasi saya. Ya. Jadi saham BBR itu ini cocok untuk kalian yang mungkin orangnya males, orangnya sibuk kerja, nggak mau ngelola, nggak mau pantau market ya, atau lebih lebih nyantai. Jadi masuk aja, nggak usah khawatir. Disclaimer ya Bapak Ibu ya, urusan jual apa beli silakan Bapak Ibu. Cuman satu sisi ya, saya sendiri itu ya memang masuk konsisten seperti itu. Lah uangnya dari mana Pak Firman? Ya kan satu sisi saya trading juga, dan sebelum saya investasi ini itu saya sudah melakukan yang namanya diverifikasi. Jadi ilmu-ilmu yang diajari di S3 ya, bagaimana cara aset manajemen atau manajer investasi itu mengelola negara ya, mengelola perusahaan itu triknya seperti apa aja ya. Makanya bagi orang yang awam ini itu konten ini itu nggak menarik bagi mereka. Makanya yang menarik, yang nonton sampai selesai di channel itu ya mereka orang-orang yang punya usaha ya, yang mereka sudah berbisnis sampai selesai seperti itu. Dan Gensi itu nggak bakalan nonton channel ini ya, atau orang-orang yang di situ knowledge-nya itu mungkin terbatas ya, nggak nonton, nggak mudeng. Diajari untuk ini tuh mereka nggak mudeng, jadi sukanya itu yang viral-viral seperti itu. Tapi untuk membangun cara berpikirnya itu mereka itu nggak didasari. Makanya banyak sekali yang di luar sana itu menyuruh saya untuk bikin kelas. Pak, tolong diajari Pak, kami alatnya apa yang dipakai, bagaimana cara bandar itu menggoreng saham dan juga menurunkan harga saham ya, dan tujuan mereka itu apa sih, apakah negatif atau positif ya. Semua positif Bapak Ibu ya, itu ya. Nih, nah kenapa kok asing ini tuh mereka buang barang dulu Pak Firman? Kenapa ya? Indahnya ini tuh tanggal 9. Jadi asing itu mereka itu lagi menunggu ya, menunggu apa? Pelantikan Donald Trump. Kapan Pak Firman? Nah, ini kasusnya. Kita dapatkan dari tempo.com pada 9 Januari pukul jam 5 ya, hampir mau jam 5 ya. Ini bahwa pernyataan kontroversial Donald Trump dalam sorotan menjelang pelantikan. Pelantikannya kapan Pak Firman? Tanggal 20 Januari ya. Kenapa kok Januari? Ya ini sudah menjadi agenda. Nah makanya kalau dikumpulkan tadi transaksi di saham BBR itu yang main ya para retail ya,
Jadi ya bukan, investor kakapnya itu belum masuk. Makanya ketika tadi pagi kami live trading bareng alumni kami yang masuk di kelas live trading bareng ya, dan binaan kami, mereka melihat oh ini transaksinya kecil, Pak Firman, ini sepi, jadi nggak ada inflow besar seperti itu. Ya, jadi ya untuk menyopet-nyopet di saham BBR ini ya belum dieksekusi ya, seperti itu ya. Nah, jadi mereka ini ya belum bekerja, istilahnya itu belum bekerja, jadi belum maintain. Nah kalau sudah bekerja yo enak Bapak Ibu. Ya biasanya kalau mereka kerja itu nilai transaksinya berapa? 1 triliun ke atas ya. Nih ya, valuasinya sampai 2. Wah, nah ini cuma 400 miliar. Ya sepi. Isinya golongan siapa sih Pak Firman? Nah ini loh yang beli tadi ya. Beli kayak XC, RX, CC, YP, PD ya. Dan ini kalau kita lihat ya, transaksi di saham BBR ini tuh yang terjadi ya seperti ini. Ya, broker-broker yang ini yang masuk. Nih, yang bukan menguasai ya. Yang biasanya yang transaksi jumbo bukan. Ini ya KTP, RX, EC, PD, YB, OD, YB, CC. Nah mereka ini itu ya mereka buang barang dulu yang biasa maintain ya di saham BBR ini ya, kayak BK, ZP, AK ya, mereka itu OTP dulu sebagian ya. Tapi ya satu sisi mereka ini juga masuk, tapi nggak secara signifikan. Ya, BK tuh cuman masuk 339 frekuensinya, ya cuma 19.000. Ya, itu Bapak Ibu. Nih ya, mengenai dari saham BBR ini. Ya, pahlawannya ini belum bangun istilahnya. Seperti itu. Kalau sudah bangun ya keren. Ya, nanti tunggu aja bahwa saham BBR itu bakalan naik 3%. Kalau mereka sudah bangun. Jadi ya untuk saat ini untuk saham BBR itu ya belum disentuh. Itu ya. Nah, peluang apa tidak Pak Firman? Ya peluang kalau saya. Peluangnya kenapa? Nah, ini untuk jangka panjang kok. Ya, jadi saya lebih ke untuk investasi. Karena aset saya ini sudah saya bagikan untuk tujuan untuk investasi sendiri, yang untuk trading harian coba-cobaan sendiri, untuk yang swing juga sendiri. Ya. Itu yang biasa dilakukan sama siapa? Sama manajer investasi juga demikian. Umumnya investor kita yang terjun di bursa efek itu mereka nggak menata hal itu. Mereka nggak punya jam terbang. Mereka literasinya itu cuma nonton di YouTube aja. Cara berpikirnya itu nggak dikasih tahu. Justru mereka itu diceritakan sebuah mimpi-mimpi. Oh saya ini bageran kayak gitu. Tapi nggak dikasih tahu ini caranya kok saham itu kok bisa naik, kok bisa turun, itu nggak dikasih tahu. Ya, nggak bisa. Dan fakta di lapangan, konten-konten yang seperti itu menarik banyak. Nah ini kan PR-nya Pak Firman ya, tugasnya Pak Firman yang meluruskan mengenai hal ini kepada investor. Makanya mereka itu ya banyak sekali ya menurut saya untuk bikin kelas. Nah tenang aja Bapak Ibu, ini nomornya sudah saya cantumkan di bawah ini. Itu nomor pribadi saya nggak pakai admin ya, pure kelas ini tuh bagi orang yang butuh aja dan mampu Bapak Ibu ya, yang kepengen belajar secara dalam mengerti dunia investasi pasar modal itu gimana caranya cuan. Lanjut seperti itu. Nah, kalau kita ketahui kenapa sih kok mereka itu masuk gede ya, dan satu sisi kenapa kok mereka itu punya stok lama Pak Firman? Kalau kita lihat ya di ini ya, itu kan rata ada yang punya di 2000, 3000, 2600, 4000, itu kan pasti dapat stok lama dong Pak Firman. Iya betul
Ya, mereka itu distribusi lagi. Nah, jadi zamannya Covid-Covidan ini tuh mereka masuk. Ya di 2000 ya paling segini ya. Ini mereka masuk. Ada juga simpanan yang di situ mereka nggak dijual ya. Jadi seperti itu ada. Jadi TP dulu. Dan ini sangat menarik sekali untuk kalian yang tujuannya adalah untuk jangka panjang. Wah, kenaikannya bisa signifikan ini. Ya. Kayak gitu. Nah, bahkan ada ya alumni kami itu bilang, Pak Firman, saham BBRI jangan dibedah-bedah kayak gitu dong. Nah, nanti nggak bisa terbang-terbang. Ada ya seperti itu. Nggak, tenang aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Karena saham kabar kami itu cuma 17.000 ya. Jadi masih ada peluang ya. Jadi yang ngikuti nggak banyak. Kalau yang ngikuti challenge itu bisa mencapai jutaan, wah itu agak berbahaya. Saya mungkin akan menghilang, berbahaya. Kalau lagi kecil enak, gitu. Kembali ke laptop. Nah, jadi seperti ini. Di mereka itu punya barang sudah lama. Ya, mereka itu TP sebagian. Nunggu dulu lah nanti kebijakan apa. Nah, ini kasus yang sangat dinanti-nanti ini tuh kayak gini Bapak Ibu. Bagi kalian yang pegang ya, saya nggak usah sebut merek ya. Nah nih ya Bapak Ibu ya, awas hati-hati terkait topiknya TikTok ini, bahwa Trump meminta Mahkamah Agung untuk menunda undang-undang yang melarang aplikasi tersebut. Ya, kalian sudah pasti tahu. Kenapa kok ditunda? Karena Zhou ini itu kemarin ketemu sama Trump pada Desember. Ya, yang mendukung agar TikTok tetap beroperasi di Amerika Serikat sementara waktu. Nah, kenapa? Karena TikTok ini itu telah membantu menayangkan videonya ya pas waktu viral itu ya di masa kampanye pemilihan presiden. Wah, aduh, sedap sekali ya kalau saya ungkap di topik saham itu Bapak Ibu ya. Sahamnya apa? Nanti ya diburu. Bonus ya bagi yang nonton sampai selesai. Di menit ke-22 seperti ini ya. Makanya untuk saat ini untuk di saham BBRI itu ya belum ya. Tapi menarik nggak Pak sebenarnya kalau kita itu masuk aja, tapi dengan catatan pakai dana dingin ya. Dana yang di situ kalian itu nggak nggak digunakan dalam waktu 6 bulan ke samping atau 3 bulan ke samping. Tapi kalau di situ kalian itu dana panas atau di situ kalian itu emosinya itu ketakutan dan lain sebagainya, wah ngeri, berbahaya. Kalian belum cakap, hati-hati ya, kayak gitu. Ini sangatlah penting sekali bagi para investor pemula. Jangan main-main di saham, diukur ya. Kalian bukan main slot, beda seperti itu. Nah, lagi kenapa kok saham BBRI ini tuh kok menarik Pak Firman? Ya, karena di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya bahwa BBRI itu nanti dia akan bagi dividen tanggal 15 loh. Ya. Yang kemarin ya sudah dapat ya sekitar 135 ini ya. Ini kita lihatin. Nah, Rp135 ya per lembarnya. Kalau satu lot ya 13.000. Ini nanti akan dibagikan pada tanggal 15 Januari. Ini nanti ya untuk digunakan untuk apa Pak Firman? Ya nanti kan investor retail itu kan nanti akan masuk ketika tanggal-tanggal besoknya, tanggal 14 itu investor retail yang di situ nggak ngerti strateginya itu biasanya akan masuk Bapak Ibu. Begitu dikerek naikkan ke atas, wah, mereka baru masuk jebret ya, besoknya langsung digeprek. Ya. Wah menarik ya, makanya mereka itu ya untuk investasi di saham BBRI itu karena dia loyal, bagi dividen dia loyal. Dilihat 235 tuh kemarin ya. Kalau kita punya 10.000 lot
di saham BBRI, wah, atau 1.000, udahlah 1.000 aja lah cukup. Hidupnya di desa. Tapi yang pasti yang beli saham BBRI itu bukan mayoritas investor retail, enggak. Jadi mayoritas yang beli di saham BBRI itu orang Indonesia itu yang asetnya di atas 10 juta. Ya, rata-rata di atas 10 juta. Ya. Nah, paling banyak itu ya di atas 100 juta, 1 miliar sampai 5 bulan itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ngapain takut. Ya, kayak gitu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu itu loss, misalkan wah Pak itu disuruh cut loss, katanya investor ini itu kita disuruh cut loss dan lain sebagainya. Ngapain? Orang Bapak Ibu cari uang susah disuruh cut loss. Nggak usah, diolah aja. Ya. Nanti tunggu di bulan Maret ya, nanti Bapak Ibu akan dapatkan dividen jumbo. Nah, nanti bakalan naik lah nggak Pak Firman? Bakalan naik. Bakal turun ke 3.000 nggak Pak Firman? Nah, saya pinginnya kayak gitu. Tapi kan respon market dijaga terus di harga 4.000. Ya. Ini loh. Nah, ini dijaga terus. Ya. Jadi untuk saat ini yang menguasai, yang bertransaksi di saham BBRI itu ya siapa? Ya investor retail untuk saat ini. Nah, kalau kita lihat ya di sejak bulan ini, kita cek aja siapa sih yang transaksi. Ya, ini loh. YP, XL, PD, CC, AK, AZ, NI. Nah, yang jualan barang itu siapa? Nah, ada AK, AZ, JP, RX ini. Jadi mereka yang sudah punya barang di bawah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Nah, kita juga akan lari ke fundamental. Ya, laporan keuangannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu cari-cari secara detail. Kita cukup aja net income-nya. Bahwa saham BBRI itu net income-nya itu tumbuh. Earning persennya juga naik 300. Ya, yang tahun kemarin bahwa saham BBRI itu dapat laba bersih 43 triliun, kini naik menjadi 45 triliun. Dia stabil, wajar nggak wajar? Dan ini satu sisi Bank BRI itu dia keuangan, rasio keuangan itu bisa terjaga. Ya. Dan ini bisa menaikkan perekonomian Indonesia. Emang bisa Pak? Apa hubungannya? Ya, jadi untuk saham BBRI itu menjadi prioritas utama bagi nasabah ekonomi mikro. Jadi keempat perbankan yang yang berdiri di Indonesia itu mereka punya segmentasi pasar masing-masing. Ya. Kalau kayak BBCA itu di menengah ke atas, mayoritas itu pakai itu segmentasinya. Ya. Terus kalau Bank BTN itu biasanya kredit perumahan segmentasinya. Kalau BBRI itu yang menengah ke bawah. Nah, skala mikro ini banyak sekali yang transaksi di saham BBRI. Nah, apalagi sekarang ini itu kayak developer perumahan itu sekarang agak menjamur ya. Jadi transaksinya di saham BBRI. Wah, ini kan maling setar kayak gitu. Nggak boleh guys sebenarnya ya. Kayak gitu. Nanti kasihan di perbankan yang lain. Gitu. Loh kenapa? Lah karena untuk bisnis developer perumahan itu sudah menjamur banyak sekali. Bahkan ada yang collab. Ya. Banyak sekali. Makanya banyak sekali ya alumni kami itu dari properti itu ya masuk di kelas kami. Pada mainnya Pak lebih baik main di saham karena untuk bisnis itu ya sudah kayak kacang goreng Pak Firman ya, sudah banyak kayak gitu. Dan resikonya sangat tinggi. Walaupun bisnis properti itu nol ya modal. Ya iya karena di BW saham perbankan nol modal kan. Seperti itu. Lebih baik di main di saham. Nah, mereka itu saya bantu. Ya, kayak gitu. Akhirnya bermanuver. Ini loh Pak, ya caranya kayak gini, alatnya seperti ini, terus cara bermainnya seperti ini. Nah, cara Bapak itu biar bisa cuan secara konsisten tiap bulan itu caranya begini, saya dampingi kayak gitu. Ya.
Nah, itu ya resikonya sangat kecil kalau di saham. Seperti itu. Makanya mereka itu ya berani bayar berapapun dengan saya itu ya berani. Ya karena apa? Karena saya ada value. Ya, dari pengalaman didampingi bagaimana cara mengelola keuangannya. Ya berani. Balik modalnya sudah berkali-kali lipat. Apakah saya itu akan mau ngambil untungnya? Enggak. Itu udah rezeki Bapak Ibu. Yang terpenting Pak Firman bisa sehat terus ya. Seperti itu ya. Biar bisa mengedukasi kepada masyarakat Indonesia ya. Dan terima kasih yang dari luar, dari Amerika, luar negeri seperti itu yang sudah support channel ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Tenang aja Bapak Ibu. Ya, nih. Kembali lagi. Nah, kalau kita ketahui bahwa saham BBRI itu banyak sekali. Ada 58 yang menyarankan untuk buy. Whole ada 20, secara yang menyarankan untuk sell cuma 4. Ya. Rata-rata itu nanti targetnya di harga 6.200. Ya, potensinya mencapai 53%. Kalau Bapak Ibu itu masuk 500 juta, ya nanti bisa dapat 250 juta. Ya, kayak gitu potensinya. Nanti toh. Nah, kalau misalkan 10 miliar atau lebih Pak Firman ya sama kayak di alumni kami itu. Ada yang masuk 20 miliar juga ada. Ya. Nah, dari situ tak kasih tahu caranya biar nggak masuknya itu nggak cuma 20 miliar, tapi bisa dapat pinjaman 5 sampai 10 kali itu bisa. Ya. Nah, gitu. Ya. Tapi ini ya benar-benar orang-orang ini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Karena di sini saya sendiri itu ya nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli ya, tapi ya membimbing Bapak Ibu semuanya berbisnis di investasi pasar modal dengan benar. Ya, dikelola dengan benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak boleh main-main. Uang kok buat mainan, nggak boleh ya, ruginya sangat tinggi nih ya. Nah, kira-kira untuk saham BBRI itu ke depan ya dalam jangka pendek itu arahnya kemana Pak Firman? Ke harga 4.500 ini ya, Autonomous Research ya, terus RHB 5.700, terus kita ngikuti yang ini ya yang nggak agak gede-gede. Mandiri Sekuritas 6.000, Goldman, Morgan Stanley 5.000, Sukor, JP Morgan 5.000 ya Bapak Ibu, rata di 5.000. Nah, yang paling tinggi itu ini ya RHB Research Institusi itu targetnya ke harga 13.000, tapi ini untuk jangka panjang. Jadi untuk nabung. Jadi potensinya ya bisa mencapai 230 ya. Dan untuk menangani di saham BBRI untuk caranya bagaimana itu ya ada berbagai macam triknya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya untuk bid offer di saham BBRI itu ya seperti ini tampilannya. Nah, ya. Jadi di harga 4.000 itu mereka pengen nyerok, harapannya para retail itu panik selling, nanti setelah di 4.000 itu dapat barang ya nanti di sesi yang selanjutnya itu mereka akan nampung lagi di harga 3.950. Secara bid offer bahwa saham BBRI itu di offernya itu nggak dijagain ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar dia belum di maintain. Jadi mereka ya masih untuk ngumpulin barang ya, seperti itu. Ngumpulin barang dulu sudah banyak. Nanti kalau misalkan untuk terbangkan di saham BBRI ini itu ya sangat bisa dan juga mampu, gampang sekali untuk menerbangkan dari saham BBRI. Ya, tapi ya siapa yang bisa menerbangkan ya aset manajemen seperti itu. Oke, kita ke strateginya. Bagaimana strategi di saham BBRI ini Pak Firman untuk kedepannya ya? Nah, kalau kita lihat ya dari ISG kita itu dia berada di MA 100 ya, dan dia sudah jenuh untuk naik. Jadi ISG ini masih tertekan, tapi yang nggak perlu khawatir bahwa ISG itu nanti akan strong ya, nanti ketika sudah berjalan normal kembali, pelantikan Donald Trump di tanggal 20 itu sudah oke ya, nanti ada inflow kembali, jadi mereka sudah
ini ya, bersiap-siap untuk masuk. Tapi satu sisi ya memang sangat bagus ke depan di saham ini, seperti itu ya. Dan untuk saat ini untuk saham BBRI itu atau di saham kita itu lebih baik untuk dagang cepat ya, kayak gitu. Ini untuk IHSG kita di belum bullish, nanti bullishnya ketika dia sudah mantul di harga 7.200-an IHSG kita, nanti dia akan ketika sudah ada inflow masuk agak gila-gilaan, nanti biasanya ditopang oleh perbankan jebol di 7.500, maka IHSG kita itu nanti bakalan ke harga 8.000 ya. Ini mumpung lagi murah-murahnya, masuk aja. Nanti ketika IHSG kita sudah di harga 8.000 ya Bapak Ibu nggak usah tanya ya, seperti itu, sudah pucuk-pucuknya ya, kayak gitu. Nah, satu sisi untuk saham BBRI itu dia powernya belum begitu signifikan ya, jadi bisa untuk nabung. Yang untuk swing ini kalian bisa untuk masuk ya, karena ini sangat menarik sekali ya di saham BBRI ini ya. Support kuatnya oke. Support kuat di saham BBRI itu di area 3.940 ya, di sini ya. Ini support kuatnya 3.930 sampai di area 4.000. Pokoknya kalau misalkan BBRI itu nyentuh di situ, masuk aja, nggak perlu khawatir. Nah, liar kalau BBRI itu di harga 3.300, kayaknya sulit sekali ini. Saya pengen ke situ, tapi secara wajarnya di arah situ sampai di area 3.500-an ya di saham BBRI ini. Itu menarik sekali ya. Di sini sudah ada inflow yang sangat tinggi ya, nanti tinggal digas aja di saham BBRI itu. Arahnya bakalan kemana Pak Firman ya? Harga 5.600 dan juga di harga 6.450 ya. Nah, ini kalau kita lihat ya transaksi di saham BBRI dalam 2 minggu saja, 1 minggu ya, itu dari harga 2.400 pernah juga naik ke 2.900 ya. Ini ya, volume ini agak panjang-panjang ini track recordnya. Dari harga 5.300 bisa ditutup sampai ke harga 8.000 berapa poin tuh. Ini nanti kalau ketika sudah digas ya, cuma 3 minggu aja wah, sangat signifikan. Jadi sangatlah mampu untuk menaikkan harga saham khususnya di saham BBRI ini ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang trading swing sama invest. Dan untuk trading bagaimana Pak Firman? Saya ini lebih suka trading juga di saham BBRI. BBRI buat trading ya, dagang harian day trading, jadi memanfaatkan momentum ya, beli pagi jual sore, beli sore jual pagi, atau ambil 1-3% kan cuman bungkus ya, mantap. Tapi dengan catatan ya masuknya volume itu besar. Kalian bisa antri ya di harga 4.020, nanti bisa jualan di harga 4.100. Satu sisi yang saya lakukan di saham BBRI ini juga sebagian ada yang saya gunakan untuk day trading ya, atau dagang harian di akun satunya. Tapi saya juga ada yang saya gunakan untuk yang investasi, ada. Dan di situ saya menerapkan yang namanya trading plan. Risikonya sudah saya ukur. Titik. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Ini ingat, japri saja Bapak Ibu, karena di luar sana banyak sekali ya, ada yang mengatasnamakan nama saya ya. Ingat, saya nggak pakai admin ya, jadi saya bikin kelas ini itu bukan bermaksud pengen dapatkan peserta banyak, tapi untuk menanggulangi korban penipuan. Dana yang dari Bapak Ibu saya kelola, nanti saya salurkan ke dunia pendidikan. Tuh, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Oke, terima kasih. Selamat malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi warga Indonesia dan selamat pagi bagi orang luar Indonesia ya. Seperti itu. Bye bye. Semoga bisa bermanfaat. Bye.